mengamati pernyataan dari Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral SDM, ini Aryo Joyo Hadikusumo menyatakan bahwa ada 3 negara Pak yang mengajukan proposal untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia. Ini ketiga negara ini adalah Amerika Serikat, ada Rusia dan juga China. Mengenai perkembangan ini, bagaimana tanggapan dari DPR sendiri serta apa hal utama yang dinilai penting terkait dengan upaya kerjasama ini? Ya, pertama memang Indonesia saat ini sedang ingin membangun sektor energinya, terutama di bidang energi baru terbarukan. Dan energi nuklir ini merupakan salah satu pilihan. Nah, kemudian terkait dengan kemungkinan bagaimana pembangunan daripada PLTN itu sendiri, sekarang seperti disampaikan oleh Mas Aryo itu ada 3 negara misalkan yang mengajukan teknologi. Dan memang pada dasarnya 3 negara ini pada saat ini cukup unggul di dalam bagaimana pengembangan PLTN atau nuklir tersebut. Sekarang ini bahkan China sudah masuk kepada generasi keempat. Nah, Amerika, Rusia, dan China sekarang ini mereka cukup proven di dalam PLTN generasi ketiga plus sekarang. Nah, saya pikir bagaimana Indonesia melihat peluang ini, tentu kita perlu persiapkan instrumen-instrumen seperti misalkan bagaimana untuk menjalankan realisasinya. Jadi kita perlu sesuai dengan praktis di dunia internasional di bidang kenukliran, perlu ada namanya NEPIO atau Nuclear Energy Program Implementation Organization. Nah, ini yang kita belum ada, tetapi kami sudah mendengar bahwa Kementerian SDM sudah mulai merencanakan itu, draftnya sudah ada. Ini diperlukan bagaimana untuk menjalankan program pembangunan daripada nuklir itu sendiri, ya, NEPIO itu. Nah, jadi kami pikir ini perlu yang di awal untuk kita jalankan. Nah, kemudian kita juga perlu melihat bagaimana kesiapan daripada Indonesia sendiri. Kita punya Undang-Undang Nomor 10 tahun 97, yaitu tentang ketenaga nukliran. Jadi sebetulnya Indonesia ini sudah sangat maju sekali. Kita hampir 30 tahun yang lalu pun kita sudah punya undang-undang tentang nuklir. Dan di dalam undang-undang nuklir tersebut dikatakan bahwa kita punya 2 lembaga yang penting di dalam bagaimana menjalankan undang-undang tersebut. Yaitu pertama sebagai badan yang menjalankan adalah Batan. Kemudian yang kedua badan pengawasannya, Bapeten. Nah, ini yang pada hari ini yang perlu kita lihat lagi, ternyata Batannya sudah almarhum nih. Ini akibat gara-gara dari Perpres 78 2021 dengan pembentukannya BRIN, gara-gara Batan itu ada kata-kata riset, maka dia ditarik di dalam BRIN, sehingga kemudian hari ini terkait dengan persoalan bagaimana mengembangkan energi nuklir, kita tidak ada lagi pengembangan yang lebih lanjut. Karena BRIN hari ini setelah berjalan 3 tahun, kita melihat gagal di dalam bagaimana untuk menggantikan fungsi daripada Batan itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk bagaimana menjalankan ini, saya pikir ya kita perlu pertama itu memulai dengan membentuk NEPIO tadi, seperti itu. Baik, tapi berbicara mengenai kesiapan Indonesia ya Pak ya, ini kesiapan Indonesia untuk pembangunan PLTN sendiri ini untuk dari nuklir khususnya Pak, ini seperti apa Anda melihat? Apakah kita sudah cukup siap? Mungkin kita bisa membahas terkait dengan bagaimana SDM-nya, lalu juga teknologinya. Ya. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Ya, saya pikir Indonesia siap, tapi yang diperlukan itu memang kepercayaan publik, public trust. Memang seolah-olah Indonesia belum memiliki SDM. Tetapi saya misalkan tadi saya telepon-teleponan dengan salah satu pakar nuklir kita, ya, Prof. Anhar. Lagi ngajar katanya. Loh, ngajar di mana, Prof? Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Kita punya. Saya bilang, di mana itu? Ternyata ini kan politeknik yang lama ya, itu adanya di Jogja. Mahasiswanya 400 lebih. Ya, kemudian juga saya kemarin berbicara dengan beberapa pakar-pakar nuklir ya, yang juga pernah di Batan dan sebagainya. Mereka menyampaikan situasi bahwa pada saat ini yang disayangkan adalah bahwa ketika Batan dilebur kepada BRIN, ya, ini tidak memberikan satu perkembangan lebih lanjut. Dan kita melihat memang saat ini
apa ya, dengan sumber daya yang sudah terbangun, Batan ini kan munculnya sudah lama, ya, sudah lama. Jadi dengan adanya situasi peleburan ini menyebabkan situasi ini tidak terdevelop dengan baik, seperti itu, tentang Indonesia kesiapannya di dalam nuklir itu sendiri, gitu. Baik Pak. Lalu selanjutnya Pak, ini kan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencanangkan pembangunan PLTN di tahun 2029 dan juga hal ini sejalan dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional atau RUKN 2025 sampai dengan 2029. Menurut Bapak ini selain potensi investor lalu juga tenggat waktu Pak, apa saja aspek-aspek yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah, kerjasama dengan stakeholder seperti apa yang perlu dibangun, apalagi Pak Anda melihatnya? Ya, yang pertama kita tentu harus mempersiapkan tadi infrastruktur di awal terkait dengan persoalan kelembagaan. Kita perlu satu lembaga ya untuk bagaimana kemudian sebagai mitra di dalam menjalankan ini. Kita perlu NEPIO, tetapi NEPIO juga perlu mitra, yaitu di dalam bagaimana pemilihan teknologi dan sebagainya. Ini namanya technical support organization. Nah, ini yang akan memberikan masukan-masukan ya kepada NEPIO, kepada badan ini yang akan menjalankan ini. Kita mau pakai teknologi yang mana? Kenapa kita harus memilih ini? Nah, itu yang akan menjadi pertimbangan-pertimbangan di dalam implementasi ini sendiri. Kami melihat hal-hal seperti ini yang harus kita siapkan, itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana sosialisasi kepada masyarakat, ya, sosialisasi kepada masyarakat. Kami mendapat laporan dari Kementerian SDM ya bahwa pada saat ini pun ada beberapa tapak yang memang sudah dilakukan survei di awal yang sebetulnya merupakan pekerjaan dari yang sebelum-sebelumnya dari Batan dan sebelumnya ya, misalkan di Bangka Belitung, kemudian juga ada di Kalbar, Kalimantan Barat. Nah, hal seperti ini kan masyarakat harus disosialisasikan dan diedukasi sehingga kemudian bagaimana ketika ini dilaksanakan ini dapat mendapat penerimaan yang bagus dari masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat sejauh ini seperti apa sih Pak? Barang ini kan harus teredukasi dengan baik. Saya pikir bahwa teknologi nuklir ini dari hari ke hari ini menunjukkan tingkat proven yang sangat baik ya. Hal-hal yang terjadi di masa lampau itu adalah PLTN pada generasi 1, generasi 2. Tetapi kita melihat bagaimana PLTN pada generasi yang ketiga. Ini persoalan safety-nya ditingkatkan. Lalu kemudian bagaimana pada generasi yang keempat. Kita melihat juga sudah meningkatkan teknologi yang lebih canggih lagi. Jadi pada hari ini kita melihat bahwa semua pengembangan teknologi nuklir itu mengedepankan aspek keselamatan. Ya. Jadi baik generasi pertama atau generasi yang kedua, itu sama-sama sudah menghasilkan energi yang luar biasa. Ya. Hari ini, ya tahun 2024, di Uni Emirat Arab sudah resmi menjalankan 4 reaktor. Ya. 4 modul yang besar, yang satu modulnya ada 1.400 mega. Total mereka mengoperasikan 5,6 giga. Dan itu adalah merupakan PLTN pertama di kawasan Timur Tengah. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa energi bersih, terutama dari nuklir, ya, ini dapat kita jalankan untuk persoalan bagaimana kita memikirkan energi bersih yang lebih baik.